Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan database, tujuan dari database tersebut, dan salah satu entitas yang merupakan saya kerjakan yaitu user. Database ini dibuat untuk mendukung sebuah aplikasi manajemen keuangan pribadi. Saat ini banyak orang masih mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo secara manual, misalnya menggunakan buku catatan atau aplikasi yang sederhana. Cara tersebut seringkali menyebabkan data sulit dicari, kurang terorganisir, dan berisiko dalam kesalahan dalam catatan. Oleh karena itu, dibuat database ini sebagai tempat penyimpanan seluruh data keuangan secara terstruktur dengan ada database, data pengguna, akun keuangan, kategori transaksi, pembayaran, anggaran, hingga transaksi dan tersimpan dengan aman. Saling terhubung dan mudah jadi informasi bermanfaat. Selain itu, database juga membantu menjaga konsistensi data sehingga tidak terjadi duplikasi dan saling hubungan antar data. Tujuan utama dari database ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Melalui database ini, pengguna dapat mencatat setiap transaksi pengeluaran dengan kategori, memilih metode pembayaran yang digunakan, mengatur anggaran bulanan, serta memantau saldo pada setiap akun keuangan yang dimiliki. Dan demikian, pengguna dapat mengontrol kondisi keuangan dengan lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan entitas user. Table user merupakan table utama yang menyimpan informasi mengenai seluruh pengguna aplikasi. Setiap pengguna yang ingin memiliki sistem harus memiliki data pada table ini. Table user memiliki beberapa atribut, yaitu ID user sebagai primary key dan berfungsi sebagai identitas unik setiap pengguna, nama yang menyimpan nama pengguna, email yang digunakan untuk menyimpan alamat email dan dibuat unik agar tidak ada pengguna yang dengan email yang sama, password yang digunakan untuk proses autentikasi saat login, serta tanggal daftar yang mencatat kapan pengguna pertama kali mendaftar dalam sistem. Fungsi dari table user adalah sebagai pusat data pengguna. Tabel ini memberikan hubungan dengan table account melalui atribut ID user. Artinya, setiap akun keuangan yang dimiliki dalam sistem akan selalu terhubung dengan satu pengguna tertentu. Dengan adanya relasi tersebut, sistem dapat membedakan data keuangan setiap pengguna sehingga informasi ditampilkan lebih akurat dan terorganisir. Demikian penjelasan mengenai latar belakang tujuan database serta entitas user. Diharapkan database ini dapat membantu mengelola keuangan pribadi menjadi lebih mudah, terstruktur, efisien, dan mudah digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Fikri Haikal dengan NIM 25123532. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu entitas dalam database, yaitu account. Tujuan dari tabel account adalah untuk menyimpan informasi mengenai akun atau tempat penyimpanan uang yang dimiliki oleh setiap pengguna, seperti dompet tunai, rekening bank, maupun dompet digital. Entitas account memiliki beberapa atribut, yaitu ID account sebagai primary key, ID user sebagai foreign key yang menghubungkan tabel ini dengan tabel user. Kemudian nama akun yang berisi nama akun seperti dompet utama atau rekening bank. Tipe akun yang menunjukkan jenis akun, yaitu tunai, bank, atau e-wallet, serta saldo yang menyimpan jumlah saldo pada masing-masing akun. Fungsi dari tabel ini adalah untuk mencatat seluruh akun keuangan yang dimiliki oleh pengguna dan menjadi acuan pada melakukan transaksi. Tabel akun memiliki hubungan dengan tabel transaction, sehingga setiap transaksi akan tercatat berdasarkan akun yang digunakan. Dengan demikian, sistem dapat mengetahui perubahan saldo pada setiap akun secara terstruktur dan akurat. Jadi, tabel akun berperan penting dalam mengelola data akun keuangan pengguna dan memastikan setiap transaksi terhubung dengan akun yang sesuai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Aldim Pratama. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan struktur dan fungsi dari tabel kategoris. Tabel kategoris merupakan bagian vital dari database aplikasi pencatatan keuangan database. Tujuannya adalah tabel ini
Untuk membentuk entitas master kategori, tujuan utamanya adalah sebagai referensi pengelompokan transaksi sehingga setiap pengeluaran maupun pemasukan pengguna terklasifikasi dengan rapi dan tidak bercampur aduk. Struktur dalam tabelnya adalah jig. Dilihat daripada tabel yang sudah dilihatkan, pertama terdapat ID kategori sebagai primary key bertipe integer auto increment yang menjamin setiap kategori memiliki ID unik. Kedua, ada nama kategori bertipe varchar untuk menyimpan label seperti makanan, minuman, transportasi, atau sewa rumah. Ketiga, ada jenis kategori dengan tipe enum yang bernilai pengeluaran atau pemasukan kolom. Ini sangat krusial karena menentukan arah perubahan saldo pada trigger database. Fungsi dari pembuatan tabel ini adalah dengan adanya tabel kategori ini, sistem dapat menghasilkan laporan analisis keuangan yang presisi serta mendukung perhitungan anggaran bulanan serta secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan dengan NIM 25123518. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu entitas dalam database, yaitu tabel payment methods. Tujuan dari tabel ini adalah untuk menyimpan seluruh data metode pembayaran yang dapat digunakan dalam sistem pengelolaan keuangan, sehingga setiap transaksi dapat tercatat berdasarkan metode pembayarannya. Entitas payment method memiliki beberapa atribut, yaitu ID sebagai primary key, method name yang berisi nama metode pembayaran seperti tunai, transfer bank, GoPay, OVO, Dana, dan Kris. Kemudian description yang berfungsi memberikan keterangan mengenai metode pembayaran tersebut, serta created at yang mencatat waktu data dibuat. Fungsi tabel ini adalah sebagai tabel referensi atau master data yang digunakan oleh table transaction melalui foreign key payment method ID. Dengan adanya tabel ini, data metode pembayaran tidak perlu ditulis berulang kali pada setiap transaksi, sehingga database menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dikelola. Jadi kesimpulannya, tabel payment method berperan penting dalam mengelompokkan dan mengelola berbagai metode pembayaran yang digunakan pada setiap transaksi di dalam sistem. Mungkin sekian penjelasannya, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Safitri dengan NIM 25123507. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu entitas dalam database, yaitu tabel budget. Tujuan dari tabel budget adalah untuk menyimpan data anggaran atau batas pengeluaran yang telah ditentukan pada setiap kategori dalam periode tertentu. Dengan adanya tabel ini, pengguna dapat mengatur dan mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan. Entitas budget memiliki beberapa atribut, yaitu ID sebagai primary key, kategori ID sebagai foreign key yang menghubungkan tabel ini dengan tabel kategoris, budget amount yang menyimpan nominal anggaran, budget amount yang menunjukkan bulan berlakunya anggaran, serta created at yang mencatat waktu data anggaran dibuat. Fungsi dari tabel ini adalah sebagai tempat penyimpanan data anggaran berdasarkan kategori. Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan data tabel transaction untuk mengetahui apakah pengeluaran pada suatu kategori masih sesuai dengan anggaran atau sudah melebihi batas yang ditentukan. Dengan demikian, pengguna dapat mengelola keuangan dengan lebih terencana dan efisien. Jadi, tabel budget berperan penting dalam membantu proses perencanaan dan pengendalian keuangan berdasarkan kategori pengeluaran. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Selanjutnya, mari kita beralih ke salah satu tabel paling krusial dalam sistem kita ini, yaitu tabel transaction. Oke, tabel ini berfungsi sebagai jurnal utama yang merekam setiap aktivitas finansial pengguna
seperti yang bisa dilihat pada layar. Susun tabel ini dirancang mencatat detail setiap transaksi yang komprehensif. Oke, yang pertama, kita memiliki ID transaksi sebagai primary key, kemudian ada relasi kunci ke tabel lain, yaitu ID akun, yang menunjukkan dompet atau rekening mana yang digunakan. Oke, selanjutnya ada ID kategori untuk mengelompokkan jenis pengeluaran atau pemasukan, serta payment method ID untuk mengetahui cara pembayaran yang dipilih. Data nominal transaksi disimpan pada kolom jumlah, ya di sini teman-teman. Dengan tipe data desimal, memastikan presisi penghitungan keuangan. Tentu saja, kita mencatat tanggal, terjadinya transaksi, dan menyediakan kolom catatan. Untuk deskripsi detail, seperti beli nasi goreng atau bayar listrik. Oke, hal ini menarik. Dari tabel ini adalah implementasi trigger otomatis. Kami telah memasang trigger yang telah langsung memperbarui saldo di tabel account. Setiap kali ada transaksi baru yang dimasukkan, baik itu menambahkan saldo untuk pemasukan maupun menguranginya untuk pengeluaran. Bahkan, jika ada transaksi yang dihapus, saldo akan otomatis dikoreksi kembali. Dengan desain ini, integritas data keuangan antar tabel tetap terjaga secara otomatis tanpa perlu update manual dari sisi aplikasi. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya.